Cara buka blokiran PPATK rekening BTN. Oke, teman-teman yang mengalami kasus bahwa rekeningnya lama tidak ada transaksi, kemudian tiba-tiba saat mau digunakan tidak bisa karena sudah diblokir oleh bank ataupun juga oleh PPATK, silahkan simak video singkat ini. Kali ini akan aku bahas untuk yang di bank BTN. Untuk yang bank lain pernah aku bahas di video sebelumnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, jadi memang ada yang namanya adalah rekening dorman. Jadi untuk rekening bank yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, biasanya itu 3-12 bulan, sehingga jarang terpantau aktivitasnya oleh pemilik ataupun pihak bank, maka akan dinonaktifkan ya. Jadi ini contohnya kalau di bank BTN ya, tidak ada transaksi 6 bulan berturut-turut, maka akan ada denda 2.000 per bulan. Dan jika di bawah saldo minimal yang berlaku, maka akan kena denda 25.000 dan penutupan otomatis. Jadi di BTN itu kalau misalkan saldonya di bawah minimum, kemudian sudah beberapa kali ya sampai 6 bulan tidak ada kegiatan, maka akan ditutup otomatis. Bukan diblokir, ini malah langsung ditutup ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk membukanya lagi? Jadi teman-teman yang di PTN kalau rekeningnya sudah ditutup maka memang tidak bisa digunakan lagi karena ini ditutup, bukan hanya diblokir ya. Nah, tapi kalau yang hanya diblokir oleh PPATK karena mungkin transaksinya dianggap tidak ada ya. Nah, teman-teman bisa melakukan pembukaan dengan cara seperti ini ya. Yang pertama, teman-teman silakan mengisi formulir keberatan henti sementara PPATK melalui tautan yang ada di sini ya. Nah, tautan ini biar lebih mudah nanti saya sertakan di deskripsi, teman-teman tinggal klik saja. Dan ini saya tunjukkan seperti apa untuk tampilannya. Dan ini adalah tampilannya, ada tulisan form keberatan henti sementara rekening dorman ya. Silakan dibaca atau langsung saja kita klik berikutnya, kemudian ada beberapa isian ya. Mulai dari nama pemilik rekening, silakan diisi, kemudian nomor paspor juga silakan diisi ataupun KTP ya, kemudian juga nomor handphone silakan diisi lengkap, alamat email silakan diisi, kemudian banknya juga silakan diisi ya, disesuaikan tadi adalah Bank BTN ya. Kita pilih yang PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, kemudian silakan masukkan nomor rekeningnya ya. Dan setelah itu pilih jenis rekeningnya, misalkan individu, kemudian sumber dana misalkan gaji, dan setelah itu untuk tujuan penggunaan dana misalkan untuk transaksi kebutuhan harian. Dan juga untuk alasan keberatan silakan pilih aja salah satu. Misalkan rekening tidak digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana yang atas ya. Kemudian langsung klik berikutnya. Maka tampilannya seperti ini, kita diminta untuk mengunggah ya. Mengunggah apa saja? Yang pertama adalah berita acara penghentian sementara transaksi bila ada. Kalau nggak ada ini kosongkan nggak apa-apa. Tapi yang di bawahnya adalah wajib. Ini adalah foto buku tabungan ataupun tangkapan layar identitas ataupun notifikasi pemblokiran untuk bank digital ya. Silahkan teman-teman di capture kemudian dilaporkan di sini, lampirkan di sini. Dan setelah itu adalah identitas ya, bisa KTP, bisa kitas, paspor ataupun juga kitab. Silahkan diupload di sini. Dan jika dikuasakan maka teman-teman silahkan bisa mengunggah juga. Tambahan adalah KTP milik yang menerima kuasa dan juga surat kuasanya silahkan diupload. Kemudian setelah itu kita klik kirim. Setelah mengisi, teman-teman silakan diminta untuk datang ke bank, cabang tempat pembukaan rekening. Di situ nanti ada proses CDD ataupun juga profiling ulang. Jadi silakan bawa data-data mulai buku tabungan, KTP dan juga yang lainnya ya. Kalau tidak ada buku tabungan karena memang digital, silakan bawa aplikasi yang ada di handphone ya. Dan nanti akan ada proses sinkronisasi dari PPATK kurang lebih semingguan ini, memang lama ya. Dan setelah itu ya tinggal cek di rekening, harusnya bisa digunakan lagi karena itu dananya milik teman-teman, tidak akan hilang ya, aman ya. Oke, caranya seperti itu, semoga prosesnya lancar ya dan dananya bisa dipakai lagi. Untuk yang masih bingung boleh langsung saja bertanya di kolom komentar. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku bagikan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.